खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए, दिले मुज़तर सुकून पाए, जहाँ उम्मीद भर आए, सहारा बेसहारों को मिले, जीवन सवर जाए, मोहब्बत की खिले कली मस्कन है खिलाफत का, जहाँ पर दिल बदलते हैं, दिले मुज़तर सुकून पाए, जहाँ उम्मीद भर आए, सहारा बेसहारों को मिले, जीवन सवर जाए, मोहब्बत की खिले कलियां गुलो गुलजार महकाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए, जहाँ पर तश्ना लब रूहानियत के जाम पीते हैं, जहाँ अफसरदा खातिर अपने सारे जख्म सीते हैं, वही लम्हात बेहतर है जो उसके पास बीते हैं, वो मस्कन है खिलाफत का, हम उस निस्बत से जीते हैं, दिले मुज़तर सुकून पाए, जहाँ उम्मीद भर आए, सहारा बेसहारों को मिले, जीवन सवर जाए, मोहब्बत की खिले कलियां गुलो गुलजार महकाए, वो मस्कन है खिलाफत का, जहाँ राहत ये दिल पाए, वो मस्कन। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, sidang tasyakur peringatan 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia cabang Tawangmangu yang kita selenggarakan di Masjid Mubarak Jalan Pramuka RT 2 RW 2 Kalisoro yang kita cintai ini. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmah hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, hari yang cerah ini, kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesehatan untuk selalu dan senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Selanjutnya, salam berserta sholawat selalu dan senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan, yang pertama kami mengucapkan rasa syukur, terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian atas
waktu yang disisihkan untuk bisa menghadiri undangan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah pagi hari ini, sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan tasyakur peringatan 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia yang diselenggarakan di cabang Tawangmangu di Masjid Mubarak yang kita cintai ini. Nanti pada kesempatan tasyakur ini tentu akan disampaikan beberapa kutipan-kutipan berkenaan dengan rasa syukur ini, karena usia 100 tahun itu bukan lagi usia yang muda tentunya, usia yang sangat matang. Bagaimana nanti kita mengisi dan sebagainya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama rasa syukur ini. Nanti kita akan bersama-sama mengambil karunia dari peringatan atau tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia ini. Selanjutnya kami sampaikan beberapa susunan acara yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama. Yang pertama nanti akan ada lantunan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan nazm, dilanjutkan dengan peringatan tasyakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan ditutup dengan doa bersama, diakhiri dengan penutup makan siang bersama-sama sebagai wujud rasa syukur kita atas karunia yang Allah berikan pada kita pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, untuk mengawali acara tasyakur peringatan 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia, akan kita buka dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Maulana Zailani Mas'ud. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان Artinya, aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tuhan yang Maha Pemurah, Dia mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, Dia mengajarkannya kefasihan bicara. Matahari dan bulan beredar dengan perhitungan, dan bintang dan pohon tunduk kepadanya. Dan langit Dia meninggikannya, dan Dia menetapkan neraca keseimbangan, supaya kamu jangan melampaui dalam neraca itu. Tegakkanlah timbangan dengan adil, dan jangan mengurangi timbangan. Dan bumi Dia telah menjadikannya manfaat bagi semua makhluk. Di dalamnya terdapat buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang berkelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit serta bunga-bunga yang harum. Maka yang manakah di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu berdua yang kamu dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasidah min qasaitil muassasil jamaatil ahmadiyah fi madhi khataman nabiyyin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli ala nabiyyina, salli ala Muhammadin, ya ayna faidhillahi wal irfani, yas'a ilaikal khalqu kazam'ani. Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi dunya wa ba'thin thani.
يا بحر فضل المنعم المنان تهوي إليك الزمر بالكيزان يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأمران يبكون من ذكر الجمال صبابة وتعلما من لوعة الهجران يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا من غدا في نوره وديائه كالنيرين ونور الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان يا عين فيض الله والعرفان يسعى إليك الخلق كالظمآن يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا عين فيض الله والإرفان يسعى إليك الخلق كظمآن صل على نبينا صل على محمد Artinya, kasidah puji sanjung Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, limpahkanlah selalu rahmat dan rahmat Engkau kepada kami di dunia ini dan di hari kebangkitan nanti. Wahai mata air limpahan dan mahrifat ilahi, manusia datang kepadamu laksana kehausan. Wahai lautan karunia ilahi, maha penyantun dan maha pemberi. Berbagai bangsa datang kepadamu dengan membawa jambangan. Wahai matahari, negara dan husnun dan ihsan, Kau telah menyinari persada ini beserta penduduknya. Dengan mengenang keelokanmu, mereka menangis karena cintanya dan merasa sedih dan pilu karena terpisah jauh.
Wahai orang yang mendapat nur dan cahaya, kau penaka bulan dan matahari yang menyinari siang dan malam. Wahai bulan, wahai tanda rahmat kami, petunjuk jalan utama dan perwira perkasa. Sekian, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa zkuru nikmatallahi 'alaikum iz kuntum adza'a falah bainakum qulubakum. Wa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala safa khatim minal muslimin. Yang terhormat Bapak Camat Tawamangu, beliau Bapak Eko Joko Widodo Eksos MM atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Kapolsek Tawamangu, Bapak AKP Eling Edi Utomo, Sarjana Hukum. Yang terhormat Bapak Kapten Infanteri Hamid Hadiwibowo dan Ramil Kecamatan Tawamangu. Bapak-bapak, Ustadz, Ustazah, selingkungan Kalisoro yang sangat saya hormati, para tokoh masyarakat lingkungan Kalisoro yang sangat kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang terhormat dan yang kami cintai. Tidak lupa warga Jemaat Ahmadiyah cabang Tawamangu yang saya banggakan dan yang saya cintai. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya di hari yang penuh berkah kita bersama masih bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Mubarak yang kita cinta ini dengan tiada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam hanya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wassalim innaka Hamidum Majid. Kita semua sangat mengharap pertolongan dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Hadirin sidang tasyakur 100 tahun berdirinya Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia yang sangat saya hormati dan sangat cintai. Yang pertama, mungkin saya perkenalkan di dalam silsilah kepengurusan Jemaah Muslim Ahmadiyah, baik tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat wilayah, dan tingkat cabang. Tingkat internasional,
pimpinan Jemaat Muslim Ahmadiyah Hazrat Mirza Masrur Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Nasril Aziz yang bertempatan di UK, London. Untuk pimpinan tertinggi Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia yang saat ini di bawah pimpinan Maulana Zaki Firdaus. Alhamdulillah, yang paling kecil di wilayah Jateng 4, saya selaku tangan panjang dari Amir Nasional Indonesia untuk membina, barangkali bisa bersilaturahim Solo Raya, 5 kabupaten yang ada di Solo Raya. Jemaat Muslim Ahmadiyah secara internasional sudah tersebar 200 negara. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia sudah tersebar di seluruh Nusantara, terbagi 400 cabang dan 36 wilayah. Tawangmangu, Solo, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali adalah wilayah Jateng 4. Dan di Tawangmangu ini setiap 3 tahun pergantian periode kepengurusan, yang saat ini pengurus ataupun ketua cabang Tawangmangu adalah Saudara Parmin, sekretaris Saudara Dwi Haryanto, bendahara Bapak Aziz Suyatmo, dan saya merangkap selaku sekretaris dakwah ataupun sekretaris tablik cabang Tawangmangu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perlu saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi dan siang hari ini, yang pertama saya mengucapkan selamat datang, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Undangan kami semata-mata untuk melaksanakan hal yang sangat penting bagi jemaah Muslim Ahmadiyah Indonesia, karena yang sudah berusia 1 abad. Tidak lain bapak-bapak kami hadirkan dan ibu-ibu, hanya mohon doa dengan perjalanan 1 abad, dan pada tanggal 25 Desember tahun ini masuk ke abad yang kedua, mudah-mudahan Jemaat Muslim Ahmadiyah khususnya di Indonesia bisa langsung menyampaikan tujuan atau misi daripada Jemaat Muslim Internasional Yuhdina wa Aqimu Syariah, untuk menghidupkan agama Islam secara utuh dan menegakkan syariah Al-Quran Karim. Dengan secara singkat, pada tanggal 17 Agustus 1925, Imam Jemaat Ahmadiyah Internasional Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad mengutus seorang utusan, Maulana Rahmat Ali, untuk datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam bersama-sama Islam yang lain yang dari luar negeri. Tanggal 17 Agustus 1925 berangkat dari Rabuah, Pakistan, singgah pertama di Tapak Puan di Sumatera Barat pada tanggal 25 Desember tahun 1925. Alhamdulillah diterima dengan baik oleh warga masyarakat Indonesia. Pendek kata, pada tanggal itulah saudara-saudara kita sebelum kemerdekaan sudah ada yang kuliah, yang studi di luar negeri, anak bangsa Indonesia. Itulah yang menyatakan pertama masuk Islam Ahmadiyah dari 30 mahasiswa lulusan dari Rabuah,
Pakistan. Dengan berjalannya waktu, bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah berjuang bersama-sama saudara-saudara kita melawan perjuangan atau di masa peperangan. Alhamdulillah Jemaat Muslim Ahmadiyah sudah memberikan kontribusi di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah setelah tanggal 17 Agustus 1945 negara Republik Indonesia merdeka dideklarasikan oleh Soekarno-Hatta, dan alhamdulillah dari Jemaat Muslim Ahmadiyah yang banyak berkontribusi untuk kemerdekaan ini, banyak yang diberi salah satu hadiah dari Bapak Soekarno-Hatta. Pertama, bahwa Wage Rudolf Supratman itu adalah seorang jemaah Muslim Ahmadiyah, seorang hudam yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Sekali lagi, yang menciptakan lagu Indonesia Raya adalah waktu itu adalah seorang khadim dari Jemaat Muslim Ahmadiyah. Setelah itu, pada tahun 1953, seluruh organisasi masyarakat, organisasi Islam harus mendaftarkan diri. Maka Jemaat Muslim Ahmadiyah yang uli amri minkum, yang taat kepada penguasa, pada tanggal 13 Maret 1953 didaftarkan ke Ormas dan telah ditetapkan keputusan Badan Hukum Menteri Kehakiman JA 5 tertanggal 13 Maret 1953, yang badan hukum ini setiap 5 tahun dikoreksi kembali dan masih diterima di Badan Hukum Republik Indonesia. Alhamdulillah. Dengan berjalannya waktu, tugas Muslim Ahmadiyah adalah jemaat rohani, tidak berpolitik. Sekali lagi, tidak berpolitik, adalah jemaat rohani yang mana telah bergabung kepada kita secara internasional. Sampai hari ini Jemaat Muslim Internasional kita memiliki satu anggota 250 juta, dan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia sampai hari ini di nomor AIM, yaitu dalam pendataan, alhamdulillah sudah mencapai 500.000 anggota dari Sabang sampai Merauke, dari 36 wilayah. Alhamdulillah, itulah kronologi tasyakur 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tidak kalah penting yang saya sampaikan, bahwa Jemaat Muslim Ahmadiyah Tawangmangu yang sudah berusia 55 tahun pada hari ini, dengan satu kronologi, pada tahun 1965 di samping kanan kita ini ada Diklat Brimob. Kebetulan pembinanya almarhum Bapak Mayor Sutarno Sarmo, seorang Ahmadi. Melihat pada waktu itu kita tahu bahwa Kecamatan Tamangu, Nyuwun Sewu, banyak orang-orang yang belum memeluk agama, agamanya adalah animisme. Dan yang paling besar, alhamdulillah, di sekolah Alkitab Tamangu kita bersaing, bukan berarti kita mempunyai salah satu musuh, tapi alhamdulillah untuk mengkaji sekolah Alkitab Tamangu yang sudah berdiri lebih tua daripada Jemaat Ahmadiyah Tamangu, maka Bapak Sutarno Sarmo memberanikan diri izin kepada Bapak Lurah Wiryo Kirtoyo almarhum untuk membina masyarakat anak-anak. Alhamdulillah, khususnya yang belajar anak-anak termasuk saya. Waktu itu saya di bangku SD Beji umur 3 tahun. Umur kelas 3 SD di Beji.
Setelah Bapak Wiryo Kirtoyo bersama jajarannya Kelurahan Kalisoro mendirikan tempat ibadah Langgar Dharma Bakti yang didirikan tahun 1966-1967. Setelah jadi, tidak hanya kita pakai, kita berembuk dengan lembaga Kelurahan Kalisoro, kita tembung untuk belajar agama Islam, untuk ngaji. Yang paling sepuh hadir di sini, beliau Bapak Haji Suparmin. Itu terutama adalah tokoh utama dan almarhum Bapak Arif Suyatno. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah saya dan teman-teman belajar. Akhirnya pada tahun 1970 diperkenalkan Imam Mahdi, diperkenalkan Ratu Adil menurut kepercayaan Ahmadiyah, Hazrat Masih Maud Wassalam. Maka kami dengan teman-teman kami yang masih kanak-kanak tetap menyatakan, karena saya punya kepercayaan bahwa orang tua saya pernah bilang, le engko nek ono Ratu Adil kowe melu. Saya tidak ambil pusing karena itu mengatakan Ratu Adil, saya hanya mengatakan itu juga muslim. Karena apa? Misi daripada Jemaat Muslim Ahmadiyah hanya ada dua hal. Setelah kita menempati masjid tersebut, kita belajar alhamdulillah selama 19 tahun. Tahun 1988, Bapak Lurah Suharno Hendro Hatoko menyampaikan kepada kami, Jemaat Muslim Ahmadiyah adalah jemaat yang besar, harus mempunyai tempat, karena Masjid Dharma Bakti adalah milik pemerintah Kelurahan Kalisoro. Kita hanya samina wa atokna. Alhamdulillah dengan karunia Allah Ta'ala, pada tahun 1988 kita beli tanah yang ada di sini di Kelurahan Kalisoro RT 1 RW 2 milik almarhum Bapak Wiryo Kadyo Zikromo, sebagian diwakafkan. Alhamdulillah kita gotong royong membangun. Peletakan batu pertama oleh Bapak Suharno Hendro Hatoko, peresmian pada tanggal 13 Maret 1989. Juga waktu itu Sekretaris Kelurahan Bapak Suparmin yang alhamdulillah masih berdampingan dengan kita. Artinya bagaimana kronologi kehidupan Jemaat Muslim Ahmadiyah Tangmangu, kita hanya berinduk, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atir rasul uli amri minkum. Kita hanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada penguasa. Apapun diperintahkan dari Kapolres Karanganyar, kita dibatasi untuk berdakwah keluar, kita pun taat. Semata-mata kita hanya di dalam Al-Quran, taat dan kecintaan adalah garda di depan iman kita. Setelah kita menempati, alhamdulillah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini, hari Selasa 30 Desember 2025, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia genap 1 abad. Untuk masuki abad yang kedua, melanjutkan program yang harus kita laksanakan. Ada 2 hal. Program yang pertama, misi Jemaat Muslim Ahmadiyah, 1 adalah spiritual, yang kedua adalah sosial. Di bidang spiritual, tidak lain dan tidak bukan, seluruh warga Jemaat Muslim Ahmadiyah harus benar-benar memegang teguh rukun Islam. 1, membaca 2 kalimat syahadat, 2, melaksanakan sholat, 3, puasa, 4, zakat, dan 5, naik haji ke Mekah Al-Mukarramah bagi yang mampu. Dan spiritual yang kedua adalah sangat percaya di dalam rukun iman, yang percaya tidak hanya di dalam jasmani,
percaya dengan batin bahwa percaya kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab. Baik kitab yang turun pada Nabi Daud alaihissalam, kitab Zabur, kitab yang turun kepada Nabi Musa, kitab Taurat, kitab Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab yang sempurna, kitab yang terakhir. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itulah kitab orang Muslim Jemaat Ahmadiyah. Dan alhamdulillah, di dalam rukun Islam, rukun iman, percaya kepada kitab, sampai hari ini Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia sudah ada yang hafiz atau hafal Al-Quran sampai hari ini 17 orang. Di antaranya 1 anak dari Salatiga. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga yakin dan percaya kepada Rasul. Kita selalu mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Dan juga kita percaya kepada hari kiamat, kiamat kubro, kiamat sukro. Itu akan dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Jemaat Muslim Ahmadiyah sangat percaya. Dan yang terakhir kepada takdir, itu juga diyakini dan dipercayai oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah. Yang selanjutnya, untuk di bidang sosial. Di bidang sosial, kegiatan Jemaat Muslim Ahmadiyah ada 7 item yang telah dilaksanakan, dan juga program ini akan ditingkatkan. Yang pertama, bahwa Jemaat Muslim Internasional dan Jemaat Muslim Indonesia telah tercatat sebagai Raja Pena, karena telah diakui kalau di Indonesia pada tahun 1990 bahwa Muslim Ahmadiyah Indonesia telah menerjemahkan Al-Quran dari The Holy Quran Mirza Basiruddin Ahmad, diterima di Departemen Agama Indonesia. Dan Raja Pena selanjutnya di seluruh dunia telah menerjemahkan 100 bahasa Al-Quran. Artinya bukan menerjemahkan yang lain, dari arti daripada Al-Quran, lafaz daripada Al-Quran. Kalau di Indonesia ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena mayoritas di Jawa Barat bahasa Sunda, dan banyak sekali kalau secara internasional sudah menerjemahkan 100 bahasa. Dan alhamdulillah yang banyak menerima Al-Quran ini adalah di Eropa, khususnya di Afrika. Saat ini di Afrika lebih dari 5 juta orang masuk Muslim untuk saudara-saudara kita lewat dai saudara-saudara Muslim Ahmadiyah. Yang kedua, Jemaat Muslim Ahmadiyah punya dakwah lewat langit. Kita punya satelit yang dinamakan MTA. Tapi MTA di sini adalah Muslim Television Ahmadiyah, yang kita tayangkan 24 jam tanpa iklan. Kalau bapak-bapak ingin membuka YouTube MTA Muslim Television Ahmadiyah, akan muncul kegiatan-kegiatan spiritual Jemaat Ahmadiyah Internasional. Dan juga di audien Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia juga punya program Muslim Television Ahmadiyah Indonesia yang selalu mengumandangkan ataupun selalu memberikan dakwah lewat YouTube di dalam Muslim Television Ahmadiyah Indonesia. Tidak kalah penting, program ini telah terlaksana. Dan juga yang keempat, klik ke divisi, yaitu di bidang kebersihan, sudah berjalan bertahun-tahun di seluruh dunia. Maka sudah menjadi budaya setelah tahun baru tanggal 1 Januari, Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia membersihkan lingkungan yang barangkali lingkungan yang terdampak. Contohnya kalau Muslim Jemaat Ahmadiyah Tawangmangu pagi-pagi membersihkan di bundaran HI. Jemaat Muslim Semarang di Simpang 5. Jemaat Muslim Yogyakarta di alun-alun. Jemaat Muslim Solo juga di alun-alun. Itulah
salah satu upaya kebersihan, karena inna dzafatu ilal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Yang kelima, kita punya program Warta Ahmadiyah. Selain kita punya media Muslim Television, juga kita mencetak media-media, brosur-brosur semata-mata hanya untuk kegiatan rohani, untuk menyampaikan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, KDMI, Komunitas Donor Mata Indonesia. Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1900 atau tahun 2000 sudah mendapatkan rekor muri, yaitu sebagai donor kurnia mata yang terbesar di seluruh organisasi Jemaat Ahmadiyah atau organisasi seluruh Indonesia. Bahkan di Tawangmangu ini dari 300 anggota sudah mencalonkan donor kurnia matanya sekitar 30 orang. Yang sudah terlaksana alhamdulillah, almarhumah Ibu Maryam Irianti, istri dari Bapak Aziz Wiyatmo, waktu meninggal telah mendonorkan kurnia matanya. Dan saat itu juga oleh Dr. Zab ada yang menunggu orang-orang tuna nitra dan diterima sampai sekarang bisa kontak, bisa melihat dunia kembali. Itulah jariah daripada KDMI. Tidak kalah penting juga punya satu program Humanity First, relawan Jemaat Ahmadiyah Internasional. Bahkan sampai saat ini ratusan orang jemaat Muslim Ahmadiyah yang ada di Sumatera Barat sebagai relawan tidak hanya membantu secara fisik, tapi alhamdulillah dengan donasi Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia memberikan bantuan di saudara-saudara kita yang kena musibah atau bencana atau dikatakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir, program yang telah dilaksanakan adalah give blood ataupun donor darah. Donor darah yang dilaksanakan di Jemaat Muslim Indonesia menyebar, dan alhamdulillah di Tawangmangu saya, Pak Aziz, dari saya usia 40 tahun mendonor darahkan sudah 100 kali, pernah mendapat katakanlah penghargaan dari gubernur. Dan juga saudara kita yang dipanggil datang ke gubernur adalah almarhum Bapak Mardi, penjahit, itu 100 kali sampai dibawa ke gubernur untuk mendapatkan penghargaan. Itulah kibot donor darah yang masih berjalan sampai sekarang, dilaksanakan 3 bulan sekali ataupun yang membutuhkan. Artinya di Jemaat Muslim Ahmadiyah Tawangmangu, siapapun kapanpun yang membutuhkan donasi darah, kita siap tanpa biaya, tanpa transportasi kalau kita diminta untuk ke rumah sakit wilayah Surakarta ataupun Solo Raya. Ini sudah berjalan alhamdulillah. Itulah tujuan Jemaat Muslim Ahmadiyah, 2 hal spiritual dan sosial yang sudah kita laksanakan bersama. Untuk itu yang terakhir, Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang tasyakur yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekali lagi kami yang minoritas, kita hanya mengajak bersama adalah Islam yang sudah dinubuatkan, yang sudah pecah belah menjadi 74 firqah. Tetapi Rasulullah SAW menyampaikan bukan untuk bertikai, tapi untuk berlomba, untuk fastabiqul khairat, menuju kebaikan semuanya. Maka dianjurkan saling menghormati, saling menghargai. Apalagi negara kita adalah negara yang berpasakan Pancasila. Kalau kita menghayati, mengamalkan Pancasila, tidak luput dari Islam yang sejati. Itulah warga negara Indonesia. Perbedaan agama merupakan satu karunia. Perbedaan pendapat itulah satu wawasan yang perlu kita hargai dan perlu kita hormati. Yang terakhir, harus saya sampaikan khususnya kepada warga besar Jemaat Ahmadiyah
Muslim Tawangmangu. Setelah penutupan jalsah salanah di Kadian, Hadrat Khalifatul Masih yang kelima atau Amir Jemaat Internasional, Hadrat Mirza Masyur Ahmad Ayadullah Ta'ala bin Asil Aziz menyampaikan dan harus disampaikan kembali kepada seluruh warga Jemaat Ahmadiyah Internasional yang berjumlah 250 juta dengan untaian. Yang pertama, di masa yang akan datang hingga masuk ke dalam kubur senantiasa akan menjauhi syirik. Yang kedua, senantiasa akan menghindarkan diri dari segala corak bohong, zina, pandangan birahi terhadap bukan muhrim, perbuatan fasik, kejahatan, aniaya, khianat, mengadakan huru-hara dan memberontak, serta tak akan dikalahkan oleh hawa nafsunya meskipun bagaimanapun juga dorongan terhadapnya. Yang ketiga, akan senantiasa mendirikan sholat 5 waktu tanpa putus-putusnya sesuai dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekuat tenaga akan berikhtiar senantiasa akan mengerjakan sembahyang tahajud dan mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan setiap hari akan membiasakan mengucapkan puji sanjung terhadap Allah Ta'ala dan mengingat karunia-karunia-Nya dengan hati yang penuh rasa kecintaan dan keprihatinan. Yang keempat, tidak akan mendatangkan kesusahan apapun yang tidak pada tempatnya terhadap makhluk Allah semuanya dan kaum muslimin khususnya, karena dorongan hawa nafsunya, biar dengan lisan ataupun dengan tulisan, dengan tangan ataupun dengan cara kekerasan, itu harus dihindari oleh seluruh warga Jemaat Muslim Internasional. Yang kelima, akan tetap setia terhadap Allah Ta'ala, baik dalam segala keadaan susah ataupun senang, dalam kenduga ataupun suka, nikmat atau musibah. Pendeknya akan rela atas putusan Allah Ta'ala dan senantiasa akan bersedia menerima segala kehinaan dan kesusahan di dalam jalan Allah Ta'ala, dan tidak akan memalingkan mukanya dari Allah Ta'ala ketika ditimpa suatu musibah. Musibah adalah satu kecintaan Allah Ta'ala kepada hambanya, bahkan akan terus melangkah ke muka. Yang keenam, akan berhenti dari adat istiadat buruk dan dari menuruti hawa nafsu, dan benar-benar akan menjunjung tinggi perintah Quran suci dan sunnah Rasulullah SAW, dan firman Allah Ta'ala dan sabda-sabda Rasulullah SAW akan jadi pedoman baginya dalam setiap langkah. Yang ketujuh, meninggalkan takabur dan sombong, akan hidup dengan rendah hati, dengan rendah diri, beradat istiadat lemah lembut, berbudi pekerti halus, dan sopan santun. Yang kedelapan, akan menghargai agama, menghormati agama, mencintai agama Islam lebih dari jiwanya, harta bendanya, anak-anaknya, dan segala yang dicintai. Karena agama adalah akan dibawa ke akhirat, anak kita adalah hanya mendoakan. Yang kesembilan, akan selamanya menaruh belas kasih terhadap makhluk Allah semuanya, dan akan sejauh mungkin mendatangkan faidah kepada umat manusia. Al-Quran mengatakan, umat yang sebaik-baiknya umat yang bermanfaat untuk umat manusia, dengan kekuatan dan nikmat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Yang terakhir, akan mengikat tali persaudaraan dengan hamba Allah Ta'ala semata-mata karena Allah, dengan pengakuan taat dalam hal ma'ruf atau hal yang baik, dan agar berdiri di atas perjanjian ini hingga maut, khususnya saudara-saudara kita Jemaat Muslim Internasional. Tali persaudaraan ini begitu tinggi wawasannya sehingga tidak akan diperoleh bandingannya, baik dalam ikatan saudara dunia maupun dalam kekeluargaan atau dalam segala macam hubungan antara hamba dan tuannya. Inilah pesan pada saudara-saudara Ahmadi, dan inilah tujuan daripada Jemaat Muslim Ahmadiyah. Kalau dalam 10 ini kita benar-benar kita bisa mengamalkan dan melakukan, insya Allah Ta'ala
kita semua akan menjadi waliullah, karena segala sesuatunya hanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang tasyakur yang dimulakan Allah taala, mohon maaf waktu agak tersita, karena inilah yang harus saya sampaikan, amanah dari Amir Nasional Indonesia dan juga amanah dari Jemaat Muslim Internasional. Mohon doa, mudah-mudahan berjalannya waktu abad yang kedua kita bisa melaksanakan di bidang spiritual dan sosial yang telah diprogramkan Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah walidha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak perwakilan dari Forkompinca Kecamatan Tawangmangu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Babinsa dan Bapak Babin Kamtipmas Kelurahan Kalisoro. Kemudian sekaligus kami memohonkan izin beliau Bapak Camat, Pak Dan Ramil, Bapak Kapolsek berhalangan hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami untuk menghadiri acara tasyakuran pada pagi hari ini. Kemudian para tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan Kalisoro ini yang kami hormati, kemudian ketua Jamaah Muslim Ahmadiyah cabang Tawangmangu Bapak Nasir Sumadi yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh warga Jemaah Muslim Ahmadiyah khususnya di lingkungan Kalisoro ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi siang hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di Masjid Mubarak ini tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian kami dari pemerintah Kelurahan Kalisoro juga sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, tertib, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kemudian kami tidak mengomentari apa yang disampaikan oleh Bapak Nasir tadi. Kami cuma hanya sedikit berpesan saja, ini 100 tahun atau 1 abad ini usia yang sudah lumayan sepuh ya Pak. Semoga nanti bisa berkolaborasi ataupun berkontribusi di lingkungan Kalisoro ini, khususnya di bidang kemasyarakatan, kemanusiaan dan sosial tentunya. Kami mengharapkan di usia 1 abad ini terus meningkatkan kontribusinya kontribusi di lingkungan sekitar ini. Sekali lagi selamat setelah berulang tahun atau tasyakuran yang ke-100 ini, semoga berjalan dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Jamaah Muslim Ahmadiyah Cabang Tawangmangu beserta pengurusnya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ketua RW, Bapak mohon maaf, partner saya niki Bapak kesupen kula malah. Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Ketua LPMK, Bapak Korling Lingkungan Kalisoro, Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul silaturahim bersama pagi hari ini di acara Tasyakur 100 tahun Jamaah Muslim Ahmadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kami memohonkan izin karena Bapak Forkopimca tadi disampaikan Pak Lurah mohon maaf tidak bisa hadir karena kebersamaan waktu dan acara operasi lilin candi Natal dan Tahun Baru ini setiap hari anef terus Pak. Jadi mohon maaf, mohon izin Bapak, kami didhawuhi sowan mriki mewakili beliau-beliau untuk hadir dalam acara ini. Kemudian kami juga mengucapkan selamat atas 100 tahunnya Jamaah Ahmadiyah. Kemudian yang ke 55 tahun ya Pak, yang cabang Tawangmangu nggih. Mantap. Selamat. Kemudian terus berbuat baik Pak. Janganlah berbuat baik, bermanfaat bagi masyarakat. Dalam mireng mau kegiatan-kegiatanipun positif, terus dikembangkan yang positif Pak. Donor darah, bakti sosial nggih. Matur suwun sangat sedaya ketua maupun kepengurusannya. Saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Forkopimca Pak Lurah dan beserta staf, dan yang kami hormati pula rekan kami yaitu dari Babin Kaptipmas Bapak Debi, beserta juga dari Babinsa rekan kami juga yaitu dari Pak Fajar, dan yang kami hormati pula Bapak Ketua Majelis Jamaah Ahmadiyah, terus yang kami hormati pula para lembaga, para tokoh masyarakat, dan tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, yang pertama-tama
jangan kita pernah bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah, karena hingga pada saat hari ini sampai pagi ini kita bisa berkumpul kembali di acara tasyakuran 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Masjid Mubarak dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya, sebagai pengikutnya bisa mendapatkan syafaat sampai di hari yaumul kiamah nanti. Amin. Dan kami dari Koramil Tawangmangu pertama mengucapkan mohon maaf karena Bapak dan Ramil tadi menyampaikan pesan ada halangan belum bisa menghadiri acara ini karena di bawah juga ada kegiatan yang bersamaan, dan kita pun juga akhirnya bagi-bagi tugas. Yang penting bisa berjalan semuanya dalam keadaan aman dan lancar. Amin. Dan selanjutnya kita semua tadi sudah mendengarkan sambutan ataupun sejarah singkat mulai dari tahun 25 terbentuknya sampai tahun 2025, dan alhamdulillah setelah kita simak kita bisa mengambil garis besarnya semuanya sama intinya. Itu untuk kebersamaan sesama manusia, kita harus peduli. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat atas tasyakuran 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Semoga tambah jaya, sukses, dan sesuai dengan misinya untuk kemanusiaan bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Amin. Dan kami tidak bisa panjang lebar karena tadi sudah disampaikan banyak dari Bapak Nasir, dari Bapak Lurah, Mas Debi. Saya terakhir bingung materinya apa lagi ini yang saya bahas. Kalau membahas masalah Koperasi Merah Putih, mohon maaf begini ya, sebagian ini kesempatan ini untuk tadi sudah disampaikan, disinggung untuk Koperasi Merah Putih, percepatan pembangunan itu dari awal kita sudah sampaikan. Untuk kelurahan di Tawangmangu, khususnya di Kecamatan Tawangmangu ada 3 kelurahan itu belum bisa mendapatkan titik karena kita tidak punya, khususnya kelurahan itu tidak mempunyai bengkok desa. Itu yang bikin kendala di Agrinas Pangan Nusantara itu. Sampai sekarang kita mau laporan ke portal tidak bisa karena tidak mempunyai bengkok atau tanah desa. Dan yang kedua itu nanti pembangunannya itu diambilkan dari dana desa yang kita dapat tiap tahun. Sedangkan kita tidak punya dana desa, yang kita punya dana kelurahan, itu pun untuk menutup angsuran pembangunan tadi tidak bisa. Dan kemarin sudah kita sampaikan semuanya, kendala-kendalanya sampai tembus ke Pak Bupati langsung, itu pun belum bisa memberikan keputusan. Mohon maaf ini jadi di luar konteks ini, nggih, Bapak Nasir. Nggih. Saya kira cukup sekian dari kami, dari Babinsa Kelurahan Kalisoro, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga tasyakuran 100 tahun Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini di tahun-tahun berikutnya bisa semakin jaya, tambah sukses, aman dan lancar. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jasa. Matur nuwun kami haturkan pada Bapak Serda Imam selaku Babinsa Koramil Kecamatan Tawangmangu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang tasakur yang dimuliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini
telah kita lalui bersama-sama. Semoga semangat tasakur 100 tahun Jemaat Muslim Ahmadiyah Indonesia ini yang kita rayakan bersama-sama sebagai wujud syukur rasa cinta kita, terutama pada diri kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, semoga mendatangkan karunia nikmat di sisi Allah SWT. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sidang tasakur yang dimuliakan, untuk mengambil berkah pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Maulana Ali Muksin selaku Mubalik daerah Jateng 4 dan sekitarnya. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim wa ala adhil masil ma'ud. Sadar majelis yang saya hormati, bapak-bapak tamu undangan yang saya hormati, tidak saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Izinkan sebelum doa penutup ini saya menyampaikan satu poin dari ceramah yang disampaikan oleh Bapak Nasir Sumadi tadi. Setidaknya dari sekian banyak hal yang disampaikan, untuk khususnya anak-anakku generasi Ahmadi di Tawangmangu ini bisa teringat sampai terbawa ya, sampai terbawa ke rumah nanti dan menjadi bekal untuk perjalanan nanti, bahwa hari jadi Jemaat Ahmadiyah ini dimulai dengan baiat pertama. Baiat dalam arti janji setia ya. Janji setia kepada Imam Mahdi, janji setia kepada Khalifah, janji setia untuk menjalankan, mengamalkan yang tadi disebutkan 10 butir ya, 10 poin di dalam syarat-syarat baiat pada tanggal 25 Desember 1925 sebanyak 30 orang. Jadi di abad pertama Jemaat Ahmadiyah Indonesia ini ada 30 orang yang menyatakan janji setia di dalam Jemaat Ahmadiyah ini. Semestinya peringatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Desember kemarin, tetapi karena pada tanggal tersebut kita melaksanakannya secara serentak, secara nasional di 23 titik. Dan pada saat itu alhamdulillah dari Tawangmangu juga banyak yang hadir ke titik di Jawa Tengah, yaitu di Banjarnegara. Dan memasuki awal abad kedua ini, jadi pada hari ini kita sudah 5 hari memasuki abad kedua ya, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Kalau tadi modal pertama hanya 30 orang yang menyatakan janji setia, maka di awal abad kedua ini tadi disebutkan bahwa sekitar 500.000 orang di seluruh Indonesia yang masih tetap di dalam ikatan janji setia di dalam Jemaat Ahmadiyah ini. Jadi oleh karena itu modal ini cukup besar untuk kita memasuki abad berikutnya. Diiringi dengan doa-doa kita kepada Allah Ta'ala, mari kita bersama pada pagi hari ini berdoa bersama-sama untuk memasuki abad yang kedua di dalam Jemaat Ahmadiyah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga tercurah atas semulia-mulia Nabi dan Rasul,
serta kepada keluarga dan sahabatnya semua. Ya Allah, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu. 100 tahun sudah kami Jamaah Muslim Ahmadiyah di bumi pertiwi menyebarkan pesan Islam, cinta dan damai. Rabbi adhilni mudkhala sidqi wa ahrisni mukhraja sidqi. Ya Allah, masukkanlah kami ke abad baru dengan cara yang sebaik-baiknya dan meninggalkan abad sebelumnya dengan cara yang sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah momen syukuran ini sebagai langkah maju untuk mencapai capaian yang lebih tinggi lagi demi kebaikan bersama. Tanamkan di dalam hati kami rasa persatuan, kebersamaan, dan hindarkan kami dari perselisihan serta sifat kufur nikmat. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana izazan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami pada hari ini dan yang akan datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah rezekilah kami, beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling baik. Limpahkanlah kesehatan, kekuatan, rezeki yang berlimpah bagi kami semua, serta ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sanal jasa. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi atau foto-foto. Kami memohon dengan hormat dan sangat Bapak-bapak dari Forkopimda Kecamatan Tawangmangu, Bapak Lurah, Bapak Babinsa, Bapak Babim Kamtibnas untuk foto bersama dengan rekan-rekan pengurus dan selanjutnya. संभलते हैं जहाँ इखलास की ला पर वफा के दीप जलते हैं मोहब्बत अमन का पैगाम लेकर सब निकलते हैं वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ पर दिल बदलते हैं दिले मुज़तर सुकून पाए जहाँ उम्मीद भर आए सहारा बेसहारों को मिले जीवन संवर जाए मोहब्बत की खिले कलियां गुलो गुलजार महकाए वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए जहाँ पर तिश्न लब रूहानियत के जाम पीते हैं जहाँ अफसुर्दा खातिर अपने सारे जख्म सीते हैं वही लम्हात बेहतर है जो उसके पास बीते हैं वो मस्कन है खिलाफत का हम उस निस्बत से जीते हैं दिले मुज़तर सुकून पाए जहाँ उम्मीद भर आए सहारा
संवर जाए, मोहब्बत की खिले कलियां गुलो गुलजार महकाए, वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए। जहाँ पर ज़ौक़ बढ़ता है इबादत और रियाजत का, सुरूरे जाविदा मिलता जहाँ पर है इताअत का, जो मरकज़ आशिक़ो माशूक़ के है मेल संगत का, वो मस्कन है खिलाफत का जो महवर है मोहब्बत का, दिले मुज़तर सुकून पाए जहाँ उम्मीद भर आए, सहारा बेसहारों को मिले जीवन संवर जाए, मोहब्बत की खिले कलियां गुलो गुलजार महकाए, वो मस्कन है खिल पाए, वो मस्कन है खिलाफत का जहाँ राहत ये दिल पाए। जहाँ पर सुबह नूरों से नहाए किरण दाखिल